Abad keempat Masehi bukan sekadar sebuah rentang waktu. Ia adalah momen krusial ketika fondasi dunia yang kita kenal hari ini mulai dibentuk. Dari krisis internal Kekaisaran Romawi hingga konsolidasi agama-agama besar, dari migrasi besar bangsa-bangsa di Eropa hingga kebangkitan kekuatan di Asia, abad ini menyajikan panggung peradaban yang penuh gejolak dan transisi. Inilah abad yang menjadi saksi jatuhnya paganisme, naiknya kekristenan sebagai kekuatan negara, runtuhnya kekuasaan lama, dan munculnya entitas baru yang kelak akan mengubah wajah dunia. Pada awal abad keempat, Kekaisaran Romawi tengah dilanda krisis berkepanjangan. Konflik suksesi dan ketidakstabilan politik membuat wilayahnya terbagi antara beberapa kaisar. Namun, perubahan besar datang bersama seorang tokoh ambisius, Konstantinus Agung. Tahun 312 Masehi menjadi titik balik ketika Konstantinus mengalahkan saingannya Maxentius dalam pertempuran di jembatan Milvian. Kemenangan itu bukan hanya kemenangan politik, tapi juga spiritual. Konstantinus mengklaim mendapat penglihatan ilahi, sebuah simbol salib dengan tulisan In hoc signo vinces, yang artinya, dengan tanda ini engkau akan menang. Sejak saat itu, ia memeluk kekristenan dan menjadi pelindung agama baru yang sebelumnya dianiaya. Pada 313 Masehi, Konstantinus dan rekan kaisarnya, Licinius, mengeluarkan Edik Milan yang menjamin kebebasan beragama di seluruh kekaisaran dan mengakhiri penindasan terhadap umat Kristen. Kebijakan ini memulai transformasi besar dari negara pagan menjadi kekaisaran Kristen. Tahun 330 Masehi menjadi saksi lahirnya kota baru, Konstantinopolis, yang didirikan di situs Bizantium oleh Konstantinus. Kota ini diposisikan sebagai Roma baru, pusat administrasi dan budaya baru yang strategis antara Eropa dan Asia. Konstantinopolis dibangun bukan hanya sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga sebagai simbol era baru. Ia didedikasikan dengan penuh ritual Kristen, diisi gereja-gereja agung, dan menjadi pusat teologi serta diplomasi. Dalam beberapa dekade, kota ini menjelma menjadi jantung dunia Kristen Timur dan kelak akan bertahan lebih lama daripada Roma itu sendiri. Meskipun Kristen telah diakui secara resmi, abad keempat adalah masa penuh pergolakan teologis. Pertanyaan mengenai hakikat Yesus Kristus memecah belah umat. Perdebatan ini mencapai puncaknya dalam Konsili Nikea tahun 325 Masehi, yang dipimpin oleh Konstantinus sendiri. Konsili ini menghadapi ajaran Arius, seorang imam dari Alexandria, yang mengklaim bahwa Yesus sebagai anak Allah tidak sepenuhnya setara dengan Bapa. Pandangan ini memicu kekhawatiran karena dianggap mengancam doktrin keesaan Tuhan dan keilahian Kristus. Konsili memutuskan untuk mengecam Arianisme dan menyusun Syahadat Nikea yang menyatakan bahwa anak adalah sehakikat dengan Bapa. Namun, meski konsili telah selesai, kontroversi tak mereda. Kaisar-kaisar setelah Konstantinus memiliki sikap berbeda terhadap Arianisme, dan dalam dekade-dekade berikutnya, ajaran ini mendapat dukungan luas, bahkan di kalangan istana. Abad keempat juga menandai dimulainya masa migrasi besar, Volkswanderung, yang mengguncang struktur dunia Romawi. Tekanan dari Asia Tengah, terutama dari bangsa nomadik Hun, mendorong suku-suku Jermanik seperti Visigoth dan Ostrogoth untuk bergerak ke wilayah Romawi. Puncaknya terjadi pada tahun 376 Masehi
ketika puluhan ribu Visigot memohon izin untuk menyeberangi Sungai Donau dan menetap di dalam wilayah Romawi. Izin diberikan, namun perlakuan kasar dan korupsi dari pejabat Romawi menyebabkan pemberontakan. Dalam pertempuran Adrianopel tahun 378 Masehi, Kaisar Valens terbunuh, sebuah bencana besar yang menunjukkan ketidakmampuan militer Romawi menangani invasi barbar. Kekalahan ini mengguncang Kekaisaran Romawi Timur dan menjadi tanda bahwa sistem pertahanan Romawi mulai runtuh. Suku-suku ini tidak sekadar menyerang, tapi juga mulai bermukim, mendirikan kerajaan-kerajaan di atas puing-puing Romawi. Setelah kematian Kaisar Theodosius I pada tahun 395 Masehi, Kekaisaran Romawi secara resmi dibagi menjadi dua entitas permanen. Kekaisaran Romawi Barat diperintah oleh putranya Honorius dan Kekaisaran Romawi Timur diperintah oleh Arkadius. Pembagian ini bukan sekadar administratif. Ia mencerminkan perbedaan yang makin tajam antara dua dunia, Latin dan Yunani, Barat dan Timur, Roma dan Konstantinopel. Barat menghadapi tekanan terus-menerus dari invasi barbar dan ketidakstabilan internal, sementara Timur lebih mampu bertahan karena struktur administratif dan kekayaan ekonomi yang lebih baik. Meski secara nominal bersatu dalam agama dan simbol kekaisaran, dua dunia ini mulai berjalan sendiri-sendiri dengan kebijakan, budaya, dan ancaman yang berbeda. Sementara dunia Romawi berjuang mempertahankan warisannya, di timur, Kekaisaran Sasania mencapai puncaknya. Dinasti ini mewakili peradaban Persia kuno yang berakar pada agama Zoroastrianisme, dipimpin oleh raja-raja besar seperti Shapur II. Shapur II memerintah sejak bayi dan menjadi salah satu raja terbesar Persia. Ia memperkuat negara, memperluas kekuasaan ke Arab dan Asia Tengah, serta bertempur sengit melawan Romawi. Persaingan antara dua kekuatan besar ini mewarnai politik global abad keempat. Perang-perang besar di Mesopotamia menjadi ajang unjuk kekuatan antara dua peradaban, Kristen Romawi dan Majusi Persia. Namun, meski berhasil menahan Romawi, Persia juga mulai mengalami tekanan dari timur. Suku-suku Hun dan kekuatan-kekuatan baru di Asia Tengah mulai menggoyang perbatasan mereka. Di tengah gejolak politik dan kekuasaan, abad keempat juga menandai munculnya bentuk spiritualitas baru dalam dunia Kristen, monastisisme atau kehidupan membiara. Tokoh-tokoh seperti Santo Antonius dan Pachomius memilih mengasingkan diri ke padang gurun Mesir, hidup dalam kesendirian, doa, dan asketisme. Gerakan ini menyebar luas, bukan lagi sekadar bentuk pelarian, melainkan protes terhadap dunia yang dianggap terlalu duniawi dan politis. Para biarawan menjadi simbol kesalehan sejati, dan komunitas-komunitas monastik mulai bermunculan di seluruh timur dan kemudian di barat. Monastisisme kelak akan memainkan peran besar dalam pelestarian ilmu pengetahuan, liturgi, dan pendidikan ketika kekaisaran runtuh. Di Cina, dinasti Jin yang telah menggantikan 3 kerajaan yang mengalami masa sulit. Invasi dari bangsa-bangsa utara dan perang saudara menyebabkan Cina terpecah menjadi 2. Jin Selatan yang lemah namun beradab, dan kerajaan-kerajaan barbar di utara yang kuat secara militer. Dalam kekacauan itu, Buddhisme menyebar pesat, menawarkan ketenangan dalam dunia yang kacau. Biksu-biksu dari India dan Asia Tengah membawa ajaran Buddha ke istana dan rakyat. Teks-teks suci diterjemahkan,
dan seni Buddhis mulai berkembang. Cina pada abad keempat ini menjadi laboratorium spiritual baru yang memadukan ajaran timur dan kebijaksanaan lokal. Di anak benua India, abad keempat ini menandai dimulainya masa keemasan dengan berdirinya dinasti Gupta. Kaisar Chandragupta I dan anaknya Samudragupta menyatukan India Utara dan memulai era stabilitas dan kemajuan. Dinasti Gupta menjadi pelindung seni, sains, dan sastra. Matematika berkembang pesat, konsep nol dan sistem desimal dikembangkan lebih lanjut. Puisi dan drama Sanskerta mencapai puncaknya. Secara militer, Gupta kuat, namun secara budaya, mereka lebih dikenal karena kehalusan dan toleransi. Agama Hindu direvitalisasi, tetapi Buddhisme dan Jainisme tetap dihormati. India di abad keempat adalah pusat pembelajaran dunia timur, sebuah peradaban yang mulai mengekspor pengaruhnya ke Asia Tenggara melalui perdagangan dan misi keagamaan. Sementara Romawi masih menguasai sebagian Afrika Utara, wilayah selatan seperti Nubia dan Aksum mulai berkembang sebagai kekuatan regional. Kerajaan Aksum, yang terletak di wilayah Ethiopia modern, mulai dikenal sebagai kekuatan dagang yang menghubungkan Afrika, Arab, dan India. Pada akhir abad keempat, Aksum akan menjadi salah satu kerajaan Kristen pertama di dunia, berkat pengaruh misionaris Frumentius. Kristen di Afrika tidak hanya berkembang di Alexandria atau Kartago, tetapi juga di dataran tinggi Ethiopia. Abad keempat Masehi adalah abad transisi, dari paganisme ke monoteisme, dari imperium besar ke kerajaan-kerajaan etnis, dari dunia lama ke arah dunia baru. Kekristenan tidak lagi menjadi agama minoritas yang dianiaya, tetapi kini berdiri sejajar dengan kekuasaan. Kekaisaran mulai menunjukkan retaknya, bahkan saat kekuatan baru seperti Gupta dan Aksum bersinar terang di tempat lain. Ini adalah masa di mana dunia mulai memecah dari pusatnya yang tunggal, menuju jaringan sejarah yang lebih kompleks. Dunia tidak lagi berputar hanya di sekitar Roma atau Persia, tetapi mulai menjelma menjadi mosaik peradaban global. Jejak abad keempat masih terasa hingga hari ini, dalam kota-kota besar, dalam kitab-kitab suci, dalam sistem kekuasaan, dan bahkan dalam keyakinan diri manusia itu sendiri.